Kami dari kelompok berapa, Bu? Kita kelompok 12. 12 ya, mata kuliah Tafsir Manajemen. Dari kelas D, Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Bandung. Kita mau podcast tipis-tipis ya, Bu? Ya. Langsung aja ya. Boleh. Coba semester 1 akan selesai ya, Bu. Tinggal 2 pertemuan lagi. Apa yang sudah Ibu pahami dari materi tafsir manajemen mungkin bisa berbagi. Oke. Ada teman-teman. Ya, teman-teman, jadi kita ini lagi dapat tugas podcast menyampaikan ya semacam refleksi mungkin ya tentang bagaimana kondisi kita, pemahaman kita dalam belajar tafsir manajemen. Kebetulan kelompok kami ini membahas tentang kaidah tafsir salah satu ayat Al-Quran tentang etika belajar. Nah, tadi tentang apa yang sudah dipahami. Jadi terus terang, begitu memasuki mata kuliah tafsir manajemen di sini di kampus UIN Sunan Bandung, frame ke saya itu, oh bener ini emang UIN ya, belajar manajemen pun harus dengan latar belakang Al-Quran. Jadi kita tidak hanya belajar teori-teori manajemen dari barat, tapi juga dari sumber Al-Quran. Dan dosen kita, Pak Dr. Heri, itu mengajak kita untuk menelaah tafsir dari berbagai sudut pandang yang diajarkan kepada kami, diantaranya bagaimana kita menelaah metodologi penulisan tafsir, kemudian menelaah sebuah ayat dari sumber penafsiran, juga tentang kaidah tafsirnya. Nah, kebetulan tugas kami ini adalah dari segi kaidah tafsir. Jadi alhamdulillah ada sedikit pencerahan, ternyata untuk menafsirkan sebuah ayat itu ada banyak cara metodologinya. Itu mungkin pemahaman baru ya. Apa yang belum atau terasa sulit untuk dipahami dalam materi tafsir manajemen menurut Ibu? Ya, karena backgroundnya bukan dari ilmu tafsir, sejujurnya banyak sekali yang belum dipahami awalnya ya. Begitu memasuki tafsir, metodologi itu apa, kaidah tafsir itu apa, proses belajarnya cukup panjang dan hampir 1 semester dari awal sampai 16 pertemuan ya, terus mencari tahu apa sih kaidah tafsir. Beberapa kali melakukan konsultasi, akhirnya oh ternyata kaidah tafsir itu barulah dipahami bahwa kaidah tafsir itu diantaranya ada tentang kaidah asbabun nuzul dan kaidah bahasa. Nah, bagi saya cukup sulit juga memahaminya. Untuk kaidah asbabun nuzul aja ada macam-macam. Misalnya ada al-ibrol bil am al khusus, kemudian ada al-ibrol bil khusus as-sabab. Nah, itu tuh kata-kata yang cukup asing, tapi kita sebagai pembelajar harus belajar memahaminya. Kemudian apa yang sering dianggap kesalahpahaman tentang tafsir manajemen? Oke, kesalahpahaman tentang tafsir ya, tentang tafsir itu saya seringkali melihat ada banyak orang yang memahami tafsir dan menafsirkan ayat dengan berbagai macam kepentingan. Dengan belajar di ilmu tafsir ini, di tafsir manajemen, alhamdulillah kita terhindar dari kesalahan tafsir karena memahami ayat Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah diterapkan dalam ilmu tafsir. Jadi dengan memahami perkataannya, asbabun nuzulnya, bagaimana metodologi penulisannya, dan bagaimana sumber rujukannya, sebenarnya kalau semua orang memahami itu, maka akan terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat